Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat beraktivitas kembali. Untuk anak-anak semua, perkenalkan nama saya Supoyo Muhammad. Di sini nanti saya akan mengajar pelajaran matematika untuk kelas 7, khususnya adalah kelas 7C. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga pembelajaran pada pagi ini diridhai Allah SWT dan dapat bermanfaat. Al-Hadiniyah wal Jabah. Al-Fatihah. Terima kasih anak-anakku. Di pembelajaran yang pertama di semester pertama ini, tahun pembelajaran 2000-2001, ya sini nanti saya akan bab pertama, yaitu bilangan bulat dan pecahan. Tujuan pembelajaran dari bilangan bulat dan pecahan ini, yang pertama nanti diharapkan setelah pembelajaran ini siswa dapat menjelaskan dan menentukan urutan pada bilangan bulat dan pecahan. Kemudian siswa dapat melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Selanjutnya siswa dapat mengubah suatu bilangan dalam bentuk bilangan berpangkat bulat, positif, dan negatif. Siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan urutan beberapa bilangan bulat dan pecahan. Siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan. Itu maksud dari tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Anak-anak semua perlu diketahui bahwa Indonesia ini adalah salah satu negara yang terletak di garis khatulistiwa. Itu sesuai dengan letak astronomis. Indonesia terletak di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 91 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Sehingga dengan demikian Indonesia adalah termasuk negara yang beriklim tropis dengan rata-rata cuaca setiap tahunnya di atas 20 derajat Celcius. Ada di suatu negara, di bagian negara Amerika Serikat, yaitu di kota Fraser, itu cuaca di sana itu sekitar 100 derajat Celcius sampai derajat Celcius, bahkan sampai mendekati suhu mencapai minus 20 derajat. Jadi demikian. Nah, dengan demikian di sini kita mengenal minus. Ini adalah tanda minus dan ini adalah angkanya. Sehingga dengan demikian langsung saja kita pelajari, yaitu adalah bilangan bulat dan pecahannya. Bilangan bulat pengertian bilangan bulat. Bilangan bulat itu dibagi menjadi 3. Bilangan bulat dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah bilangan negatif. Bilangan negatif. Kemudian bilangan 0 dan bilangan positif. Ini pembagian bilangan bulat. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita itu selalu bersinggungan dengan 3 bilangan ini, yang mana bilangan ini sering kita pakai dalam berbagai kegiatan, mau di dalam pembelajaran maupun di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan rumah. Nah, anak-anak semua, untuk lebih detailnya agar nanti anak-anak bisa paham, saya akan gambarkan garis yang termasuk bilangan negatif, bilangan 0 dan bilangan positif. Perhatikan gambar garis berikut ini.
ini adalah ke kanan, ini kiri. Di sebelah kiri bilangan ini adalah nanti negatif. Saat dimulai 2. Sedangkan sebelah kanan adalah nanti positif. Nah, di sini bilangan negatif ini mulai dari min 1 dan seterusnya ini adalah bilangan negatif. Sedangkan mulai 1 sampai seterusnya ke kanan adalah bilangan positif. Sedangkan tepat di atas ini adalah bilangan 0. Nah, bilangan 0 ini, bilangan 0, anak-anak bisa perhatikan, dari angka 0 sampai ke kanan terus, ini bisa dikatakan dengan pecahan. Tahu ulangi, bisa dari angka 0 sampai angka seterusnya ke kanan, maksudnya ke arah kanan, itu bisa dinamakan bilangan cacah. Nah, saya ulangi kembali untuk anak semua, bahwa bilangan bulat itu dibagi menjadi 3. Pertama bilangan negatif, kemudian bilangan 0, kemudian yang ketiga bilangan positif. Adapun grafik gambarnya garisnya seperti ini. Pertama tengah-tengah netral 0, ke kiri namanya bilangan negatif ditandai dengan tanda ini minus. Ini minus, min ini namanya minus. Sedangkan ke arah kanan namanya bilangan positif. Sedangkan mulai dari 0 sampai ke kanan, 0 ke kanan, ke arah kanan bisa dinamakan bilangan cacah. Bisa dinamakan bilangan cacah. Maka dapat ditarik kesimpulan. Saya hapus dulu. Anggota bilangan negatif, contohnya min 1, min 2, min 3, min 4, min 5 dan seterusnya. Nih. Sedangkan anggota himpunan bilangan positif, anggota bilangan positif contohnya 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ya, ini saudara. Kemudian bilangan cacah, anggota bilangan cacah dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, ini anak-anak bisa diperhatikan anggota dari masing-masing bilangan. Kalau anggota bilangan negatif min 1, min 2, min 3, min 4, min 5 dan seterusnya. Yang penting ada tandanya minus ini. Ini tandanya negatif. Sedangkan anggota bilangan positif 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Dalam penulisan bilangan positif boleh memakai tanda positif, boleh tidak. Contoh misalnya plus 5 atau bisa ditulis hanya 5, sama saja, itu membacanya positif 5. Tapi kalau negatif beda lagi. Nah, sekarang kita membandingkan
membandingkan dua bilangan, yaitu membandingkan dua bilangan positif dan negatif. Membandingkan dua bilangan positif dan negatif. Membandingkan dua bilangan Nah, nanti juga dan mengurutkan. Contoh, misalnya 3 dengan titik-titik negatif 5. Berarti 3 dengan negatif 5 itu tentunya sekecil apapun bilangan positif itu lebih besar dibandingkan dengan bilangan negatif. Sehingga 3 dengan 5 itu besar 5. Tetapi karena 5 di sini adalah negatif, maka 3 ini adalah lebih besar dibandingkan dengan negatif 5. Jadi sekali lagi, sebesar apapun bilangan itu negatif, maka akan lebih besar bilangan positif. Mesti bilangan positif itu kecil. Contoh lagi yang kedua, misalnya negatif 9 dengan membandingkan dengan 2. Negatif 9 dengan 2. Maka meskipun 9 ini lebih besar dan 2 ini lebih kecil, tapi karena 9 ini negatif, maka negatif 9 lebih kecil daripada 2. Ini kalau bilangan positif dan negatif atau negatif dan positif. Tetapi kalau bilangan negatif dengan negatif, misalnya min 5 dengan titik membandingkan min negatif 5 dengan min 10. Nah, negatif 5 dengan negatif 10, maka negatif yang lebih kecil angkanya itu berarti posisinya, kedudukannya lebih besar dibanding dengan negatif yang nilainya lebih tinggi. Sehingga negatif 5 itu lebih besar dibanding negatif 10. Sama juga negatif katakanlah 15 dengan negatif 4. Maka negatif 4 ini posisi kedudukannya lebih besar dibanding negatif 15. Sehingga negatif 15 lebih kecil daripada negatif 4. Ini membandingkan dua bilangan baik positif, negatif, negatif dan negatif. Sehingga kedudukannya semakin menjauhi 0 untuk positif itu semakin besar, sedangkan yang negatif semakin mendekati 0 maka itu semakin besar kedudukannya. Nah, itu untuk membandingkan dua bilangan. Sekarang untuk yang mengurutannya, saya tulisin aja untuk anak-anak semua biar paham. Contoh mengurutkan. Urutkan bilangan. Mengurutkan bilangan. Contoh negatif 5, 2, negatif 8, 1, 0, negatif 3. Maka jika diurutkan, urutan
urutan dari yang terkecil. Ada negatif 5, kemudian 2, negatif 8, 1, 0, negatif 3. Urutan dari yang paling kecil itu adalah yang negatif paling besar itu 8. Negatif 8, negatif 5, negatif 3, 0, 1, dan 2. Ini urutan dari yang paling kecil. Contoh lagi. 6 negatif 10, kemudian 3, 8 negatif 7, negatif 4. Urutan dari yang terbesar, urutan dari yang terbesar, kita lihat positif yang paling besar, berarti urutan dari yang terbesar berarti 8, kemudian 6, 3, min 4, min 7, min 10, negatif 10. Ini urutan dari yang paling besar. Nah, kita sudah satu tadi membandingkan dua pecahan, kemudian mengurutkan, mengenal bilangan bulat, bilangan negatif, bilangan cacah. Itu membandingkan dua bilangan, bilangan bulat dan bilangan negatif. Selanjutnya membandingkan dua bilangan. Kalau membandingkan dua bilangan yang sama-sama positif misalnya, membandingkan dua bilangan sama-sama positif. Membandingkan dua bilangan positif. Contoh, katakanlah 38.675 dibandingkan dengan 38.476. Nah, ini membandingkan, sehingga 38 kita membandingkannya karena ada bilangan bulat ini, kita membandingkannya dari depan, jangan dari belakang. Kalau dari belakang salah. Maka kita sama-sama membandingkan dari bilangan yang paling besar, yaitu mulai dari, karena 38.675 dibandingkan 38.476, maka karena ini puluhan ribu, kita ambilkan dari yang paling tinggi, yaitu adalah sama-sama angka 3. Ketemu sama kemudian turun ke 8, juga sama, kemudian yang sini 4, 6, yang sini 4, 6 dengan 4, 6 dengan 4 otomatis lebih besar 6, sehingga di sini 6, di sini 4, maka lebih besar. Nah, cukup hanya mengetahui satu angka saja dari ketidaksamaan bilangan ini sudah dapat diketahui mana bilangan yang lebih besar. Karena 6 dengan 4, di sini 6 ini adalah 600, sedangkan di sini 4 posisinya adalah 400, berarti 600 dengan 400 lebih besar 600, sehingga 38.675 dibandingkan dengan 38.476, maka lebih besar maka 38.675 lebih besar dibandingkan dengan 38.476. Ini kalau
membandingkan dua bilangan positif yang sampai pada puluhan ribu. Selanjutnya kalau sampai pada ratusan ribu, sampai ratusan ribu. Contoh misalkan 324. Nah, 325.603 dibandingkan dengan 325.919. Maka sesuai dengan langkah pertama kita bandingkan dulu, mulai dari yang paling depan. 3 dengan 3. Artinya 300.000 dengan 300.000 adalah sama, karena sini 3, sini 3. Kemudian turun 2. Ini juga 2, sama lagi 2. Kemudian turun lagi 5, di sini juga 5. Sama-sama sama. Kemudian di sini turun lagi 600-an. Kemudian di sini turun, sini 6, sini 9. Nah, di sini sudah tidak sama karena yang satu 6, yang satu 9. Otomatis 6 ini adalah 600, 9 ini ada 900, padahal yang atasnya 5 ini sama, 2 sama, 3 sama. Maka dapat diperoleh bahwa 6 dengan 9 lebih besar 9. Sehingga 325.603 itu lebih kecil daripada 325.912. Nah, itu cara membandingkan dua bilangan positif yang mana sama-sama dua bilangan positif, dan itu sudah kita lalui dengan cara metode membandingkan masing-masing nilai tempat pada bilangan tersebut. Negatif pun nanti juga sama seperti itu. Nah, demikian anak-anak yang dapat saya sampaikan pada pertemuan pertama ini. Tentunya masih banyak kekurangan dan nanti akan kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Kalau nanti masih belum paham, silakan untuk anak-anak bisa bertanya melalui daring, melalui WA, sehingga nanti dapat dijelaskan, atau mungkin japri ke nomor saya sehingga nanti saya bisa menjelaskan lebih detail. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.